Stop, jangan beri anakmu metode BLW kalau kamu belum tahu ini. Yang kita tahu, metode BLW lagi viral kan karena artis Nikita Willy. Beberapa bulan terakhir ini nih, para orang tua mengenal metode pemberian MPASI alternatif yang banyak disebut-sebut di media sosial, yaitu Baby Led Weaning atau BLW. Kamu yakin kalau BLW ini metode sempurna untuk bayi kamu? Simak video sampai selesai ya, agar kamu juga bisa memastikan nih, BLW cocok nggak sih buat bayi kamu? Oke, BLW itu pertama kali diperkenalkan oleh Gill dan Tracy pada tahun 2008 dalam buku mereka yang berjudul Baby Led Weaning. Nah, ini judulnya The Essential Guide to Introducing Solid Foods and Helping Your Baby to Grow Up a Happy and Confident Eater. Jadi, dalam BLW ini, bayi itu memilih sendiri apa yang ingin ia makan, seberapa banyak yang ia ingin santap, dan seberapa cepat nih ia bisa melahapnya. BLW ini sebenarnya populer di Inggris dan mendapatkan daya tarik di Amerika Serikat, tapi sekarang sudah mulai terkenal di seluruh negara. Jadi artinya dari BLW itu sendiri, Baby Led berarti dipimpin oleh bayi, di mana metode memperkenalkan MPASI dengan membiarkan bayi memilih sendiri semua sejak awal pemberian MPASI. Jadi di BLW ini, itu bayi disarankan diberi finger food, yaitu makanan yang dapat dipegang oleh bayi sejak bayi usianya itu 6 bulan, tanpa melalui tahapan pemberian makanan yang lunak. Tapi tetap di BLW ini itu orang tua yang menawarkan makanan apa yang akan dimakan, tapi nanti si bayi yang akan menentukan apa yang mereka akan pilih, seberapa banyak dan seberapa cepat menghabiskan makanannya. Jadi di BLW ini memungkinkan bayi belajar mengunyah terlebih dahulu, lalu baru menelan. Nah, ini mencegah orang tua sebetulnya mendorong makanan karena bayi mengontrol berapa banyak yang mereka masukkan ke dalam mulut. Jadi nggak di lap-lap seperti itu. Tapi ini bukan satu-satunya manfaat loh ya. Beberapa penelitian juga ada keuntungan BLW. Pertama, yaitu mendorong bayi mengenal lebih banyak variasi tekstur dan rasa. Jadi memungkinkan membuat si bayi ini lebih mengembangkan preferensi makanan yang lebih bervariasi dan sehat dalam jangka panjang. Selanjutnya, menurut peneliti bisa mengurangi resiko obesitas anak. Di mana menyuapi dengan sendok, orang tua ini memegang kendali di mana yang dapat membuat bayi makan lebih cepat dan lebih banyak dari yang sebenarnya si bayi butuhkan. Jadi ini berpotensi mengarah pada kebiasaan mengabaikan perasaan kenyang pada si bayi. Jadi seperti waktu bayi menyusui, itu kan tergantung si bayi ya, kapan akan dilepas, kapan berhenti menyusuinya. Nah, di BLW ini diterapkan seperti itu, jadi bayi akan lebih mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur berapa banyak dia makan berdasarkan tingkat kelaparannya. Dan itu bisa menghasilkan kemungkinan lebih rendah untuk menjadi kelebihan berat badan pada si bayi dibandingkan dengan anak-anak yang diberi makan dengan sendok. Dan menurut beberapa peneliti nih, BLW ini bermanfaat dalam peningkatan keterampilan motorik oral. Jadi bayi kamu akan lebih mungkin mulai mengunyah sebelum menelan dengan metode penyapihan yang BLW ini. Jadi saat bayi diperkenalkan dengan makanan bubur terlebih dahulu, itu kan mereka lebih belajar menelan sebelum mengunyah. Tapi kalau di BLW ini mengunyah dulu baru menelan. Kemudian yang terakhir yaitu membiarkan anak makan sedikit berantakan, karena ya memang BLW ini kan bayi yang mengendalikan proses pemberian makannya. Jadi mereka biasanya akan menjadi lebih sedikit berantakan sih daripada kita suapin dengan sendok. Menurut peneliti ini manfaat besar bagi perkembangan sensorik mereka dan dapat meningkatkan kemauan mereka untuk mencoba hal-hal baru. Nah, itu tadi kan beberapa manfaat dari BLW nih. Tapi ada tapinya nih. Banyak perdebatan mengenai metode BLW ini sebagai metode pemberian MPASI pertama pada si bayi. Karena BLW ini sebetulnya beresiko juga mengalami kekurangan gizi karena bayi yang menentukan jenis makanan yang dihabiskan dan berapa banyak. Jadi seringkali apa yang dipilih si bayi itu belum bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi mikro terutama
zat besi. Dan dari manfaat-manfaat yang aku sebutkan tadi, sebetulnya ada yang tidak terbukti nih. Berdasarkan studi terbaru oleh Taylor 2017 yang menemukan bahwa bayi yang menjalani metode BLW ini, itu indeks massa tubuhnya itu sama sebetulnya dengan bayi yang diberi MPASI secara konvensional. Jadi pemberian MPASI melalui metode BLW juga banyak ditentang karena bayi beresiko mengalami tersedak. Dua studi kecil oleh Cameron dan Marison mengindikasikan adanya resiko tersedak lebih tinggi pada bayi yang mendapat BLW. Jadi kalau buat orang tua baru nih, yang baru pertama kali ngasih MPASI, ini jelasnya menjadi kekhawatiran tertentu kan. Tapi di sini ada studi PLEASE mencoba mengurangi resiko tersedak dengan melakukan modifikasi terhadap metode BLW. Yaitu yang pertama memastikan faktor kesiapan dan keamanan. Di mana posisi bayi ini sudah harus menegakkan dada dan selama proses makannya itu bisa mempertahankan posisinya. Dan yang kedua yaitu bayi harus selalu didampingi ya Mams. Ya jangan ditinggalin, karena ini kan tadi sudah disebutkan bahwa BLW ini beresiko tersedaknya lebih tinggi. Nah yang ketiga yaitu memperkenalkan makanan yang cukup dapat digenggam oleh bayi, jangan besar-besar, dan ini harus mudah hancur, lembut. Kemudian hindari makanan yang beresiko menyebabkan tersedak tadi, seperti makanan yang berbentuk koin, contohnya nih kacang, popcorn, ataupun buah anggur. Dan yang selanjutnya yaitu perkenalkan berbagai macam makanan pada si bayi, dan ajak bayi makan bersama dengan anggota keluarga lain. Selanjutnya, hindari makanan cepat saji atau mengandung banyak gula dan garam. Tapi studi PLEASE ini juga memperingatkan sih sebetulnya, kalau kita menggunakan BLW ini, jangan berharap dengan menggunakan metode ini, si bayi dapat langsung menyukai makanan yang dicobanya, serta bayi dapat segera mengkonsumsi makanan dengan menu seimbang. Atau mungkin juga berharap kalau si bayi akan langsung bisa menghabiskan makanannya dengan cepat dan tepat waktu. Karena bagaimanapun namanya memberikan MPASI itu butuh kesabaran yang ekstra. Yang terakhir yang perlu diingat bahwa metode BLW ini juga butuh persiapan nih orang tua untuk memiliki kelas CPR atau RJP. Ini adalah tindakan pertolongan pertama, bantuan hidup dasar pada orang yang mengalami henti nafas karena sebab tertentu. Jadi kalau misal bayi kamu tersedak sampai tidak bisa mengeluarkan suara, kamu wajib CPR ini. Sebelum kamu memilih metode BLW ini, kamu pastikan kamu juga punya nih kelas CPR untuk menambah keahlian kamu dalam menangani bayi kamu waktu tersedak. Ini dengan kamu punya keahlian CPR ini, kamu nggak akan mudah panik dan bisa membantu si bayi saat tersedak. Terus yang terbaik apa nih? BLW atau tradisional? Kita akan bahas perbedaan keduanya, keuntungannya apa, kelebihannya tadi. Kalau BLW kan sudah beberapa aku jelaskan, nanti kita akan jabarkan lagi apa aja nih keunggulan dari BLW dan tradisional itu seperti apa, kekurangannya seperti apa, dan yang terbaik itu seperti apa. Atau mungkin kamu punya pendapat lain, kamu juga bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.